Bismillahirrahmanirrahim. Pada video yang sebelumnya kalian sudah belajar tentang penentuan bilangan oksidasi untuk masing-masing unsur, di mana Bu Teni sudah menyebutkan bahwa penentuan bilangan oksidasi adalah prasyarat untuk kalian bisa menyetarakan reaksi redoks. Jadi kalau kalian menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur masih belum bisa, maka kalian harus banyak latihan untuk bisa mengerjakan nanti soal-soal penyetaraan reaksi redoks. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks. Reaksi redoks itu dikatakan setara jika yang pertama, jumlah unsur di kiri dan di kanan sama. Jadi unsur di kiri dan di kanan jumlahnya harus sama. Kalau misalkan H di kiri sama di kanan, maka jumlahnya harus sama. S di kiri di kanan jumlahnya harus sama. Kemudian yang kedua, yang paling penting poin pokoknya yaitu jumlah muatan. Saya ulangi, jumlah muatan di kiri tanda panah dan di kanan tanda panah juga harus sama. Jadi seperti halnya persamaan reaksi kimia biasa, reaksi redoks itu bedanya kan terjadi perubahan bilangan oksidasi. Kalau naik berarti oksidasi, kalau turun berarti reduksi. Dulu teori materi kelas 10 ya, kalian ingat kembali. Dan sekarang kalian pelajari lagi di kelas 12 untuk materi yang lebih mendalam lagi, yaitu tentang penyetaraan reaksi redoks. Untuk menyetarakan reaksi redoks sendiri itu ada dua metode. Metode yang pertama yaitu metode bilangan oksidasi, sedangkan yang kedua adalah metode setengah reaksi. Nah, masing-masing metode penyetaraan reaksi ini tidak bisa tidak, kalian harus bisa menentukan bilangan oksidasi unsur-unsur yang terlibat di dalam persamaan reaksi tersebut. Jadi syarat utamanya harus bisa menentukan bilangan oksidasi. Enggak bisa enggak. Kalau enggak, kalian enggak bisa mengerjakan soal penyetaraan reaksi redoks. Oke, untuk yang pertama adalah metode bilangan oksidasi. Ada dua suasana, yaitu suasana asam dan suasana basa. Di sini sudah ada soal, jadi ada persamaan reaksi, kalian harus bisa menyetarakan. Untuk yang suasana asam, di sini ada H2S ditambah Cr2O72- menjadi S plus Cr3+. Langkah yang pertama yaitu menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur yang terlibat dalam reaksi redoks tersebut. Kita mulai dari sini ya. H2S, H+1. Kita lingkari bilangan oksidasi aslinya, karena ada 2 menjadi +2. Untuk menentukan bilangan oksidasi pasangannya yang dipakai adalah setelah dikalikan 2. Tapi untuk menentukan nanti yang naik atau yang turun, yang dipakai adalah yang asli. +2 ditambah berapa hasilnya? 0 ditambah -2, sehingga punya MS adalah -2. Dan yang ini Cr2O7, Cr tidak ada dalam aturan bilangan oksidasi. Yang ada adalah O. O-2. Kali yang asli -2 karena ada 7, maka dia akan menjadi -14. 2 dikalikan -2 dikali 7 -14. -14 ditambah berapa hasilnya sama dengan -2? Ditambah +12. +12 itu adalah untuk 2 atom Cr. Berarti bilangan oksidasi Cr yang asli berapa? +12 dibagi 2 plus 6. S gampang ya. Tidak ada temannya berarti 0. Cr
3 plus, berarti plus 3. Sudah, kalau sudah, silakan kalian perhatikan bilangan oksidasi angka-angka yang saya lingkari. Yang manakah yang berubah? Yang pertama adalah S. S di kiri sama di kanan, kalian bandingkan dari min 2 ke 0. Berarti dia naik 2. Kemudian yang mana lagi yang berubah? Dari plus 6 ke plus 3. Turun 3. Kemudian langkah berikutnya. Jadi yang pertama tadi menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur. Kemudian yang asli dilingkari. Setelah itu yang dilingkari kalian bandingkan kiri sama kanan untuk unsur yang sama loh ya. Jangan di sini S dibandingkan dengan punyanya CR. CR kamu bandingkan dengan punyanya S. Salah ya. Jadi kalau di sini S bandingkan dengan punyanya S yang kanan. Jadi min 2 ke 0 bukan turun loh ya, tapi naik. Naik 2. Sudah, kalau sudah plus 6 ke plus 3, turun 3. Kalau sudah, langkah berikutnya, unsur yang bilangan oksidasinya naik atau turun, jumlahnya samakan. S 1, di kiri 1, di kanan 1, berarti sudah beres. Kemudian CR. CR di kiri 2, di kanan 1. Berarti di kanan harus kalian kalikan 2. Karena yang di kanan dikalikan 2, maka turunnya juga kalikan 2. Berarti yang ini naik 2, yang ini turun 6. Kalau sudah, naik sama turunnya samakan. Jadi naik sama turunnya samakan. Yang ini naik 2, yang ini turun 6. Berarti nanti yang ini kalikan 1. Jadi hasil kalinya yang paling kecil, yang ini kalikan 1, sedangkan yang naik kalikan 3. Sehingga naik sama turunnya sama-sama 6. Saya lingkari lagi. Nah, angka pengalinya ini jadikan koefisien. Yang ini kan yang ini kalikan 3. Yang ini juga kalikan 3. Kemudian yang ini dikalikan 1 ya. Yang ini kalikan 1, berarti tetap 2. Tetap ya. Kalau sudah, kemudian kalau sudah kita tulis ulang 3H2S ditambah Cr2O72 minus menjadi 3S plus 2Cr13. Nah, langkah berikutnya adalah menyamakan muatan. Menyamakan muatan dengan cara bagaimana? Kita jumlahkan muatan di kiri dan di kanan. Di kiri 3, kalau di sini tidak ada muatannya berarti 3 kalikan 0. 0 kan? 3 kali 0, 0. Ditambah 1 kali min 2. Berarti min 2. 0 ditambah min 2, hasilnya adalah min 2. Sedangkan di kanan, 3 kali 0, 0. 2 kali plus 3, plus 6. Untuk yang suasana asam, maka kalian harus menyamakan
ke yang lebih positif. Min 2 dengan plus 6 yang lebih positif yang mana? Plus 6. Berarti sama-sama jadikan plus 6. Dengan cara apa? Dengan memberikan H plus di bagian yang kekurangan plus. Jadi yang lebih negatif ditambahi dengan H plus. Berarti di sini ditambah H plus. Sebanyak berapa? Sebanyak kurangnya. Min 2 ke plus 6 kurang berapa? Kurang 8H plus. Kalau sudah, yang kiri ditambahi H plus, yang kanan untuk menyamakan jumlah H tambahkan H2O. Kita lihat di kiri ada berapa? 3 kali 2H, berarti 6H ditambah 8H. 6 ditambah 8 ada 14. Maka di kanan juga harus ada 14H. 14 karena di sini sudah ada 2 angka indeksnya, berarti 14 dibagi 2 7. Kita lihat H tadi sudah sama ya, di kiri 14, di kanan 14. 7 kali 2 14. Kemudian S di kiri 3, 3S, di kanan juga 3S. Kemudian CR di kiri 2, di kanan 2. O di kiri 7, di kanan juga 7. Nah, plusnya sudah sama ya, hanya tadi sudah sama. Berarti karena muatannya sudah sama, jumlah unsurnya sudah sama, berarti persamaan reaksi redoks ini dikatakan setara. Mudah-mudahan bisa dengan contoh tersebut. Amin ya Allah. Terima kasih.